Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Hijritul Huska dengan NIM 2022000067 dari kelas PBAB. Nah, jadi kali ini saya akan mengupas mengenai konsep pendidikan seumur hidup. Apa sih pendidikan seumur hidup itu? Nah, di dalam GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1978 dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia selalu berkembang sepanjang hidupnya. Dan di lain pihak, ada masyarakat dan pemerintah yang diharapkan agar dapat menciptakan situasi yang menantang untuk belajar. Nah, dalam prinsip ini kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah bukan satu-satunya lembaga untuk kita mengenyam pendidikan atau untuk belajar, melainkan hanya setengahnya saja atau hanya sebagian. Lalu, untuk konsep pendidikan seumur hidup merumuskan suatu asas bahwa pendidikan adalah suatu proses yang terus-menerus atau continue. Dari kita bayi sampai kita meninggal dunia. Konsep ini sesuai dengan konsep Islam seperti yang tercantum di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, yang menganjurkan kita untuk belajar mulai dari buayan sampai ke liang kubur. Lalu, untuk dasar pemikirannya ditinjau dari beberapa segi, antara lain yang pertama adalah ideologis. Dimaksudkan adalah setiap manusia dilahirkan sama dan mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapat pendidikan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan. Pendidikan seumur hidup akan memungkinkan tiap-tiap individu mengembangkan potensi-potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua adalah asas ekonomis, yang diartikan salah satu cara keluar dari lingkungan setan antara kebodohan dan kemelaratan adalah dengan pendidikan seumur hidup. Salah satunya dengan cara meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga adalah asas sosiologis. Artinya, para orang tua di negara-negara berkembang kerap kurang menyadari pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya. Karena itu, anak-anak mereka sering merasa kurang mendapatkan pendidikan sekolah, putus sekolah atau tidak bersekolah sama sekali. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup bagi orang tua merupakan pemecahan atas masalah tersebut. Yang keempat adalah asas politis. Negara kita adalah negara demokrasi, di mana seluruh warga negara wajib menyadari hak dan kewajibannya, di samping memahami fungsi pemerintah. Maka, tugas pendidikan seumur hidup berfungsi sebagai pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap warga negara. Yang kelima adalah asas teknologis. Yang keenam, asas psikologis dan pedagogis. Lalu implikasinya pada program-program pendidikan apa saja? Contohnya, pendidikan baca tulis. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan profesional. Yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan negara dan kedewasaan politik. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan seumur hidup atau long life education merupakan suatu proses pendidikan yang terus-menerus atau continue dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat dari kita bayi sampai meninggal dunia. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Lalu, pendidikan seumur hidup memiliki implikasi, yaitu pada program-program pendidikan yang meliputi pendidikan baca tulis, kejuruan, profesional, ke arah perubahan dan pembangunan, kewarganegaraan negara, dan kedewasaan politik, serta kultural dan pengisian waktu luang. Dan sasaran pendidikan meliputi para buruh dan petani, remaja yang putus sekolah, pekerja yang berketerampilan teknisi dan profesionalis, pemimpin masyarakat, dan golongan masyarakat yang sudah tua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.